Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahri Sadi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syahri, guru SKI kelas 8, kemarin kelas 7. Kita anak-anakku melanjutkan di kelas 8 ini kelanjutan dari SKI kelas 7. SKI kelas 7 kemarin kan setelah dinasti terakhir itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, itu dinasti sebelum Abbasiyah. Sekarang kita mempelajari bab yang pertama, dinasti Abbasiyah, ya, berdirinya daulah atau dinasti Abbasiyah. Kita tahu kalau Islam itu pertama kali jadi satu, ya, pada zaman Nabi Muhammad itu satu, semuanya hukum kembali kepada Nabi Muhammad. Setelah itu meninggal Nabi Muhammad diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal 2 tahun, diganti oleh Umar bin Khattab 4 tahun. Setelah itu diganti oleh Utsman bin Affan. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Ali. Lah, ketika masanya Sayyidina Ali ini terjadi perpecahan umat Islam itu. Di antaranya perpecahan itu, ya, Sayyidina Ali juga berperang dengan mertuanya sendiri, yaitu Siti Aisyah, berperang dengan Abu Talha. Kenapa Sayyidina Ali ini kok berperang, ya, kok banyak orang yang buat atau yang memberontak kepada Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali ini ketika menjabat khalifah atau pemimpin pada waktu itu ingin mendamaikan agama Islam dengan cara pemimpin-pemimpin yang diangkat atau menteri-menteri yang diangkat oleh Utsman bin Affan ini akan diganti dengan yang lain, karena sebab terbunuhnya oleh Utsman bin Affan itu karena Utsman bin Affan ini mengangkat menteri. Kalau sekarang gubernur, menteri, DPR itu yang diangkat itu adalah familinya dari Utsman bin Affan. Akhirnya banyak yang enggak terima, akhirnya Utsman bin Affan dibunuh. Dan ketika masanya Sayyidina Ali ini ingin mengganti, ya, yang diangkat oleh Utsman. Dan pada waktu itu yang tidak mau diganti adalah namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini termasuk berperang, ya, orang yang melawan kepada Sayyidina Ali. Akhirnya pemimpin dengan sama-sama pemimpin ini, karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini banyak pasukannya, banyak kelompoknya, banyak masyarakatnya, banyak panglimanya. Akhirnya terjadilah perang antara Ali dan Muawiyah, hanya yang disebut dengan perang Siffin pada waktu itu. Setelah itu terjadilah perang Siffin dan akhirnya terjadilah perdamaian, dan di mana perdamaian itu terjadilah tahkim, di mana tahkim itu mereka sama-sama tidak mengangkat Ali sebagai khalifah dan Muawiyah tidak jadi khalifah. Tapi akhirnya dari golongan Muawiyah bin Abi Sufyan ini pintar sekali di dalam melobi sebagai khalifah, dan akhirnya dengan sendirinya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Dan ketika jadi khalifah itu disebut dengan Daulah Muawiyah. Setelah Daulah Muawiyah ini lama berdiri, ya, baru berdiri selesai beberapa tahun, ya, baru berdirilah Daulah Abbasiyah. Siapa Abbasiyah itu? Nama Abbasiyah adalah berasal dari kata Al-Abbas, dan Al-Abbas itu nama seorang keturunan Bani Hashim, pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad itu kan punya pamannya Nabi Muhammad itu kan, Nabi Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini punya banyak saudaranya, diantaranya Abu Lahab ini saudaranya, kemudian Hashim, kemudian Abu Thalib ini saudaranya Abdullah. Nah, Hashim ini termasuk dari pamannya Nabi Muhammad SAW, dan dari keturunan Hashim ini nanti akan mendirikan daulah, ya, daulah atau kelompok. Kalau sekarang itu kelompok yang disebut dengan kelompok Abbasiyah. Kenapa kok disebut dengan Abbas? Karena keturunan dari Hashim, ya, Hashim, dan namanya Abbas. Kemudian ini kapan berdirinya? Berdirinya itu
sekitar awal abad ke-8 tahun 720 Masehi, kebencian terhadap pemerintah dinasti Umayyah yang tadi setelah disebutkan telah tersebar luas ke kelompok-kelompok merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah atau yang disebut dengan Muawiyah. Bani Umayyah itu disebut dengan Bani Umayyah atau Muawiyah. Satu, kelompok muslim non-Arab Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga muslim Arab. Dua, kelompok Syiah dan Khawarij ini tidak terima dengan kebijakan Bani Umayyah atau disebut dengan Muawiyah. Kelompok muslim Arab di Mekah dan Madinah dan Irak, mereka tidak setuju. Kelompok muslim yang saleh baik Arab maupun non-Arab, mereka itu tidak mau, ya, tidak setuju dengan pemerintahan, ya mungkin kurang adil apa itu di dalam Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah. Kelompok-kelompok tersebut membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Perubahan sikap politik turunan Abbas ini dipelopori oleh Muhammad ibnu Ali, ibnu Abdullah, ibnu Abbas, ya. Yang mempelopori adanya Bani Abbasiyah ini adalah Muhammad. Namanya adalah Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lahirlah putra pertama Muhammad Al-Abbas yang bernama Abdullah bin Muhammad dan kakek terkenal dengan sebutan Abul Abbas, Bapak Abbas yang menduduki jabatan Khalifah. Ini dipersingkat aja. Dinasti Abbasiyah menetapkan 3 kota sebagai pusat kegiatan antara lain Humyah sebagai pusat. Ini pokoknya intinya tak ambil penting-pentingnya karena ini saya kirain bukan waktunya sekarang. Kemudian berdiri kekuatan di Bani Abbas. Kapan berdirinya? Ya, langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, ya, untuk menghancurkan Bani Umayyah. Apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah? Yang pertama adalah membentuk gerakan di bawah tanah dengan tokohnya antara lain Muhammad Al-Abbas. Tadi itu pendiri pertama itu adalah Muhammad Al-Abbas. Kemudian Ibrahim Al-Imam, Abul Muslim Al-Hurasmi, Abul Abbas As-Saffah, Abul Ja'far Al-Mansur. Ini adalah yang maksudnya gerakan di bawah tanah itu bagaimana? Gerakan bawah tanah itu adalah mengajak orang-orang untuk melawan kepada Bani Umayyah. Ini adalah kalau disebut dengan gerakan bawah tanah, sembunyi-sembunyi, ya, tidak terang-terangan. Kemudian menerapkan politik bersabar, artinya turunan Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah, yakni walaupun Bani Abbas ini, ya, yang diam-diam lah, aslinya dalam hatinya nggak mau dengan Bani Umayyah, ya, tapi kalau di luarnya adem ayem, tentram gitu. Kemudian menggunakan Bani Hashim, menggunakan nama Bani Hashim Abu Ahlul Bait, yakni kan Bani Hashim ini adalah termasuk paman Rasulullah. Kemudian Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abul Muslim Al-Khurasani, yakni pada waktu itu pusat dari Bani Abbas, dari keturunan Bani Abbas ini yang berpusat di Khurasan. Nah, kemudian strategi 2-3 strategi ini yang dilakukan oleh Bani Abbas setelah mereka besar, ya, golongannya besar, banyak, kelompoknya banyak, akhirnya mereka melawan kepada Bani Umayyah. Dengan cara apa? Setelah banyak pasukannya, pengikutnya, umatnya, akhirnya ngajak perang. Dan setelah ngajak perang, ternyata dinasti Umayyah kalah, dan setelah kalah barulah dinasti Bani Abbasiyah ini menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu apa, nak? Khalifah itu pemimpin. Kalau sekarang presiden. Ya, mungkin itu saja. Bisa kalian lihat sendiri silsilahnya Bani Abbas itu di mana, bisa dilihat di halamannya, ya. Ini yang bernama Qusay, Abdul Aziz, Abdul Manaf, Abdul Syam, Hashim. Nah, Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya anak Abu Thalib, Abdullah, Abbas, Ali, Abdullah, Hasan, Husain, Ali. Ini bisa diperhatikan kalian, dipelajari yang benar, karena sejarah ini dengan belajar sejarah anak kita akan tahu, ya, kebenaran yang ada. Aslinya ini adalah yang ada di kitab kalian ini adalah, atau kelas kalian ini sangat singkat sekali. Kalau dipelajari banyak, panjang sekali ada kitabnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.